Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 225. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya juga tahu, dan dengan sifat Melanie, tentu saja dia tidak akan terintimidasi olehnya. Wanita ini sangat arogan. Meskipun dia malu dan sangat menderita sekarang, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya begitu saja. Tapi ini tidak penting lagi. Aditya hanya ingin mengungkapkan isi hatinya yang ditekan di dalam hatinya. Unek-uneknya ini telah ditekan selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak dapat melakukannya jika dia tidak keluar. Aku tahu. Jangan perhatikan dia. Jika dia berani memainkan cerita itu lagi, aku akan membunuhnya, kata Aditya dengan dingin. Rizal sedikit tersenyum setelah mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejauh menyangkut Rizal, tidak peduli seberapa baik dia sekarang, dia akan selalu mengikuti petunjuk Aditya selama Aditya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia akan sangat mendukungnya. Melanie memasuki rumah sakit. Insiden ini adalah berita yang sensasional. Meskipun Edward memerintahkan agar berita tersebut jangan sampai tersebar secara ketat dari dunia luar, keluarga Edward dan yang lainnya semua menyaksikan keseluruhan prosesnya. Dapat juga dikatakan bahwa Aditya telah menjadi terkenal setelah kembali ke ibu kota, dan tidak ada yang berani meremehkan Aditya. Saat waktunya makan malam, Edward kembali bersama Stephen dan yang lainnya. Meskipun Melanie sangat membutuhkan seseorang untuk merawatnya, Edward takut Aditya akan pergi. Jadi dia kembali saat makan malam. Makan malamnya cukup mewah. Setelah makan malam, Aditya akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah bertahun-tahun tidak di rumah, kamarnya masih sama. Tetapi ada pelayan yang membersihkannya setiap hari, dan masih sangat bersih dan rapi. Saat itu, Stephen masuk. "Tuan, seseorang ingin bertemu denganmu," kata Stephen kepada Aditya setelah masuk. Aditya terkejut ketika mendengar itu, dan bertanya, "Siapa?" "Tuan muda dari keluarga, Sergio." Sergio. Aditya tidak asing dengan nama ini. Ketika dia masih muda, dia dan Sergio sama-sama putra terkenal di Toraja, lahir di keluarga terkaya. "Ya, Tuan Sergio mendengar bahwa Anda kembali. Jadi dia secara khusus datang untuk berkunjung, dan bahkan meminta Anda untuk pergi ke pestanya," Stephen berkata kepada Aditya. Aditya tidak ingin ikut bersenang-senang. Lagi pula, dia telah terbiasa tidak menonjolkan diri selama ini. Dia sudah lama tidak berhubungan dengan masyarakat kelas atas semacam ini, dan dia tidak ingin pergi kembali ke kehidupan mewah dan menghambur uang. Tapi bagaimanapun, Sergio adalah teman lamanya ketika dia masih kecil, dan dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Jadi dia ingin melihatnya. Jadi Aditya meninggalkan kamarnya dan pergi ke ruang tamu. Saat ini, Sergio sedang duduk di sofa di ruang tamu, dengan pelayan keluarga Edward menyajikan teh dan makanan ringan. Terlihat cukup santai. Sergio kira-kira seumuran dengan Aditya. Dia tampan dan bersih, dan pakaiannya sangat indah. Memang tampak seperti putra orang kaya. Melihat Aditya keluar, Sergio segera bangkit dan menyapanya. Setelah menatap Aditya sebentar, Sergio akhirnya mengenalinya. Penampilan Aditya tidak terlalu banyak berubah, dan dia masih bisa mengenalinya dengan cepat. "Kakak Aditya, hahaha. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu." Sergio sangat hangat kepada Aditya, dan setelah tertawa terbahak-bahak, dia ingin memeluk Aditya. Aditya tidak terbiasa dengan ini, jadi dia dengan cepat mundur 2 langkah, dan berkata sambil tersenyum, "Sergio, aku tidak tahan dengan etiketmu." "Hehe, saudara Aditya masih sangat menarik. Bukankah aku melihatmu bersemangat?" Sergio terlihat sangat bersemangat, seolah-olah dia sangat merindukan Aditya. Aditya tidak percaya omong kosong anak ini.
Anak ini selalu tinggal di Toraja, dan kekayaan keluarganya sangat mencengangkan. Meskipun jauh lebih rendah dari keluarga Aditya, tetapi di Indonesia, dia juga termasuk dalam 5 besar mantan orang kaya daftar. Playboy seperti itu, dikelilingi oleh wanita. Bagaimana dia bisa memikirkan teman bermain masa kecilnya? Tidak apa-apa, kamu masih mengingatku, kata Aditya sambil tersenyum. Kakak Aditya, apa yang kamu katakan? Orang lain bisa saja tidak mengingatmu. Tapi aku, Sergio, pasti akan mengingatmu. Ayo pergi. Aku mengundang banyak teman. Mari bersenang-senang malam ini. Dan aku akan membawamu. Aditya benar-benar tidak ingin ikut bersenang-senang. Jadi dia berkata kepada Sergio, saya sedikit lelah hari ini. Mari kita bicarakan di lain hari. Melihat Aditya menolak untuk pergi, Sergio tidak senang, dan berkata, Kakak Tian, Anda tidak cukup menarik. Saya sudah memberitahu teman-teman itu bahwa saya pasti akan mengundang Anda keluar. Apakah Anda membuat saya merasa malu di depan teman-teman saya? Aditya benar-benar tidak bisa menahan Sergio. Jadi dia harus berkata, baiklah, tapi jangan terlambat. Aku benar-benar lelah hari ini. Hei, tidak. Aku jamin setelah kamu pergi, kamu tidak mau untuk pulang malam ini. Sergio terkekeh, menarik Aditya keluar dari ruang tamu. Tuan, saya yang akan membawa Tuan. Pada saat ini, Rizal tiba-tiba muncul, mengangguk dan mengedipkan mata pada Aditya. Aditya mengerti apa yang dimaksud Rizal. Dia mengkhawatirkan keselamatannya sendiri dan ingin pergi bersamanya. Meskipun dia merasa Rizal agak terlalu berhati-hati, Aditya tidak berniat menolak Rizal. Lagi pula dia baru saja kembali ke Toraja. Jadi lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Apakah ini saudara Rizal? Sergio menunjuk ke Rizal dan bertanya pada Aditya. Ya, waktu saya datang bermain di rumahmu dulu di saat saya masih kecil. Saya memiliki kesan terdalam tentang saudara Rizal. Dia masih sangat tampan. Sergio cukup pandai berbicara. Dengan mulut kecil, dia hanya memilih untuk berbicara dengan baik. Aditya mengetahuinya dengan baik, meskipun dia tidak melihat Sergio selama bertahun-tahun. Dia merasa Sergio sangat tidak normal. Mulutnya lebih manis dari madu. Orang seperti ini sebenarnya cukup berbahaya. Saat ini, Aditya tidak mengatakan apa-apa. Dan ketika dia keluar, dia masuk ke dalam mobil mewah yang dikemudikan oleh Rizal. Ada lebih dari selusin mobil mewah dalam keluarga dengan lebih dari $1 juta, dan Rizal hanya mengendarainya dengan santai. Sergio memandu di depan, Rizal mengemudi di belakang bersama Aditya, dan kedua mobil itu berhenti di depan sebuah hotel kelas atas. Saudara Aditya, silakan masuk. Saudara Rizal, masuk juga. Sergio dengan ramah membiarkan Aditya dan Rizal masuk. Tuan Rizal, saya hanya seorang pelayan keluarga Edward. Anda tidak harus bersikap sopan kepada saya. Rizal tersenyum ringan. Dia merasakan hal yang sama dengan Aditya, dan merasa bahwa malam ini Sergio terlalu tidak normal. Sergio tertawa ketika mendengar ini, dan berkata kepada Rizal, Saudara Rizal, mari kita bicara tentang persaudaraan, bukan status. Nah, status khusus saya dan kamu ini tidak ada bandingannya. Setelah memasuki hotel, Sergio memimpin jalan, dan mereka bertiga memasuki ruang perjamuan. Pesta sedang berlangsung, dan banyak pria dan wanita kaya bersenang-senang di lantai dansa. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak keluarga kaya bermunculan di Toraja. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki kesan tentang Aditya. Hei, apakah ini Aditya? Aku bahkan masih mengenalinya. Pada saat ini, seorang gadis jangkung berjalan ke arah Aditya dengan anggur merah, dan terus menatap Aditya. Aditya masih belum mengenali gadis ini, tetapi berpikir dia tampak familiar. Haha Naiki, apakah kamu masih mengenali broter Aditya? Sergio tersenyum pada Naiki saat ini. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Saudara Aditya sangat tampan. Bagaimana mungkin orang tidak mengenalinya? Naiki terkikik, berkedip pada Aditya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura. Aditya akhirnya ingat bahwa gadis ini adalah saudara perempuan Sergio sendiri. Naiki,
bunga nomor 1 yang terkenal di Toraja. Untuk ingatan Nike ini, Aditya hanya tinggal di masa remajanya, ketika Nike tidak keluar dalam keadaan yang begitu indah. Sungguh tidak terduga bahwa setelah 10 tahun, Nike menjadi begitu memesona. Hai Aditya, saya mendengar dari saudara saya bahwa Anda baru saja kembali dari tempat lain. Nike mengulurkan tangannya ke Aditya, ingin berjabat tangan dengan Aditya. Aditya tidak punya pilihan selain berjabat tangan dengan Nike dengan sopan. Tetapi di akhir jabat tangan, Nike sengaja menggaruk punggung tangan Aditya. Aditya tidak tahu apakah dia sengaja melakukannya. Tentu saja Aditya merasakan ketidaknormalan ini, dan menatap wajah Nike, hanya untuk melihat Nike mengedipkan mata pada Aditya dengan penuh kasih sayang. Dia benar-benar tidak tahan dengan gadis ini. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, dan dia tidak mengenalnya dengan baik. Bukankah Nike terlalu sembrono? Rizal berdiri di samping Aditya dengan ekspresi tenang, tetapi memperhatikan penampilan Nike. Untuk Rizal, orang seperti apa yang belum pernah dia lihat. Saat ini, dia sudah mengetahuinya. Malam ini, mungkin tidak sesederhana ingin membersihkan Aditya. Saudara Sergio dan Nike tidak tahu apa yang terjadi pada Aditya sekarang. Bersambung.